Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar mitos tali pocong perawan. Mungkin masih banyak orang yang belum mengetahui mitos tentang keambuhan tali pocong perawan. Mungkin masih banyak orang yang menyaksikan kekuatan gaibnya. Namun, tak sedikit juga masyarakat yang meyakini bahwa mitos itu betul adanya. Orang-orang terdahulu meyakini bahwa anak gadis perawan yang meninggal pada malam Jumat Kliwon memiliki suatu energi khusus dalam tubuh dan kain kafannya. Makanya, dari dulu banyak diburu oleh para pencuri, perampok, dan pelaku ilmu hitam. Mereka mengincar kain kafannya, tanah kuburannya, dan semua anggota tubuhnya. Karena mereka meyakini jika seluruh anggota tubuh dan apa yang melekat pada si mayat itu memiliki energi gaib yang bisa dimanfaatkan mereka untuk mempermudah tujuan mereka. Anggap saja sebagai jimat, seperti kekebalan, pesugihan, penglaris, pelet, santet, dan lain-lain. Makanya, sudah dari zaman dulu, kalau ada seorang anak gadis perawan yang meninggal, biasanya makamnya akan dijaga oleh keluarganya selama 7 hari 7 malam. Penjagaan ini bermaksud dengan tujuan agar makam tidak digali oleh binatang liar dan orang-orang jahat yang hendak mencuri dan mengambil mayat si gadis tersebut. Karena sudah pasti akan menjadi incaran mata-mata jahat dan hati-hati jahat yang bernafsu akan duniawi. Di Jawa sendiri, mitos tentang tali pocong perawan sudah sangat kental sejak dulu. Sudah sering kejadian mayat-mayat yang hilang dicuri oleh para pencuri mayat yang mungkin tujuannya untuk dijadikan sebagai jimat, pesugihan, penglaris, dan sebagainya. Menurut orang-orang terdahulu, yang paling sering diincar adalah tali pocong perawan yang meninggal di hari Jumat Kliwon. Konon, mayat ini mempunyai energi yang luar biasa besarnya. Entah fakta atau mitos, tapi hal ini masih diyakini oleh banyak orang. Seseorang yang meninggal pada malam Jumat Kliwon dalam sistem penanggalan Jawa kuno, maka mayatnya mempunyai kekuatan khusus. Apalagi bila mayat itu berasal dari anak perempuan yang masih lajang atau perawan. Tanah kuburan, kain kafan, tali pocong, dan organ mayat sangat mujarab menjadi jimat hanya bila sudah dikuburkan. Tapi sebelum membusuk. Tapi kalau belum dikuburkan, ya belum mempunyai kekuatan khusus itu. Selain itu, syarat untuk menjadikannya jimat, penggalian kubur yang dilakukan tidak boleh menggunakan alat seperti cangkul, hanya boleh dengan menggunakan tangan dan mulut. Kain kafan dan tali pocong anak perawan bagi orang yang menganut ilmu hitam bisa menjadi jimat ampuh. Biasanya orang itu berprofesi sebagai pencuri atau perampok. Tali pocong bisa membuat dirinya menghilang dari kejaran orang-orang yang mengejarnya. Konon, tidak hanya tali pocong, tanah kuburan anak perawan yang meninggal di malam Jumat juga mujarab sebagai senjata sirep, atau bisa membuat pemilik rumah yang akan dicuri tertidur pulas.
Tanah kuburan itu dilempar ke genteng sebelum para pencuri beraksi. Dan hasil, seluruh penghuni si rumah akan merasa ngantuk berat dengan tiba-tiba dan tidak bisa menahan rasa kantuk itu. Dan mereka pun akhirnya tertidur pulas. Setelah seisi penghuni rumah tertidur pulas, maka para pencuri akan dengan leluasa bebas mencuri dan mengambil barang-barang berharga yang diinginkan tanpa diketahui oleh orang karena mereka dalam pengaruh sirep. Kemudian, yang sulit dibayangkan adalah organ hidung mayat. Ternyata, organ itu juga dianggap bisa menjadi jimat atau melacak jejak harta bagi siapapun yang akan menjadi sasaran pencurian. Syarat mengambil organ hidung tidak boleh dengan pisau, harus diambil dengan cara menggigit hidung mayat itu. Terasa menjijikan dan sulit dibayangkan. Ada-ada saja mitologi dalam masyarakat Jawa. Namun, ternyata hal ini bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Fenomena ini benar-benar terjadi dan dianggap oleh sebagian orang. Lebih mengerikan lagi dengan mayat bayi yang dicuri untuk kesaktian, yaitu mayat bayi yang meninggal pada malam Jumat Kliwon. Mayat bayi ini biasanya akan dikeringkan menjadi seperti mumi sebagai jimat kesaktian. Hal ini semakin menambah betapa mengerikannya praktek ilmu hitam dan ilmu gaib. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Semoga kita selalu berlindung dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dikuatkan iman kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.